Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat surat lamaran kerja dan CV yang baik dan benar menurut HRD lo, ya. Jadi hari ini saya akan share ke teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube saya, ya. Kemudian nyalakan loncengnya, kemudian jangan lupa komen, like, dan share. Selamat menonton. Ya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat surat lamaran kerja dan CV yang baik dan benar menurut HRD. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, saya mau memperkenalkan diri dulu nih sama kalian semua, ya. Perkenalkan, nama saya Arfa Diansyah. Kalian semua bisa panggil saya Arfa, ya. Saya sehari-hari berprofesi sebagai HRD di salah satu perusahaan yang ada di Jawa Tengah, Indonesia tentunya. Jadi berkat pengalaman saya sebagai HRD, saya akan berbagi tips dan trik untuk membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini teman-teman mungkin bisa bermanfaat lah buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman sekalian, di sini saya sudah menyiapkan beberapa berkas yang harus kalian siapkan untuk sebelum melamar di perusahaan tentunya, ya. Di sini saya sudah punya amplop coklat, di mana amplop coklat ini ya digunakan untuk masukin surat lamaran kerja kalian beserta berkas-berkas lampirannya seperti itu. Kemudian di sini saya sudah punya surat lamaran kerja beserta CV, ya. Jadi saya sudah punya contoh surat lamaran yang kita akan bahas pada sesi kali ini. Pertama mungkin kita akan bahas surat lamaran kerja dulu ya tentunya. Oke. Surat lamaran kerja, ini banyak yang bertanya nih sama aku ya, banyak yang DM juga sama aku. Sebenarnya surat lamaran kerja itu yang baik atau yang bagus gimana, tulis tangan atau diketik? Nah sebenarnya menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya, mau ditulis tangan ataupun diketik, saya rasa itu tidak ada masalah. Semuanya bagus ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Ya tentu kalau kelebihannya diketik ya pasti lebih mudah, lebih simple, lebih cepat. Kemudian kalau ditulis tangan tentu lebih lama, kemudian ribet juga ya. Nah tapi untuk masalah ini saya rasa nggak ada masalah sih teman-teman. Saya rasa kalau teknologi sekarang semakin canggih, kalian bisa ketik aja nggak apa-apa. Kecuali dengan catatan perusahaan tersebut memang meminta surat lamaran kerja yang dibuat itu memang diwajibkan harus tulis tangan. Nah kalau seperti itu, rekan-rekan harus ikut sesuai dengan ketentuan yang diarahkan oleh perusahaan tersebut. Jangan sampai tidak tulis tangan. Sebenarnya tulis tangan tersebut itu untuk mengetahui sih kepribadian teman-teman sekalian, karena di situ tim rekrutmen bisa melihat kepribadian kalian melalui tulisan tangan kalian. Itu namanya ilmu grafologi. Tapi kali ini kita tidak bahas itu ya. Yang jelas mau tulis tangan ataupun diketik, jika tidak ada informasi lebih lanjut, saya rasa diketik aja nggak ada masalah. Oke. Untuk surat lamaran kalian harus bisa perhatikan nih, dan jangan sampai lupa tulis di paling atas itu surat lamaran kerja, itu jangan sampai lupa ya teman-teman. Kemudian di sini ada tempat, tanggal, dan tahun pengiriman surat lamaran itu. Kemudian tuliskan kepada yang terhormat, surat lamaran kerja ini ditujukan ke siapa, tentu HRD PT mana ya. Kemudian kalian harus perhatikan jangan sampai kalian tulis PTA tapi ngirimnya di PTB. Itu yang bisa saja membuat kalian gagal untuk dipanggil interview di perusahaan yang Anda inginkan. Kemudian kalian bisa tulis di tempat. Kalau saya tulisnya di tempat ini karena saya pengennya simpel-simpel aja sih ya teman-teman. Biar tidak terlalu ribet, apalagi kalau kita mau mengirimkan surat lamaran yang cukup banyak ke perusahaan-perusahaan yang kita harapkan seperti itu. Tetapi kalau kalian ingin tulis detail alamat lengkap perusahaan itu tidak ada masalah sih buat saya. Itu tergantung teman-teman sekalian. Nah kemudian di surat lamaran kerja ini kalian bisa tuliskan dengan hormat. Jadi ada salam pembuka tentunya dalam surat lamaran kerja. Salam hormat, dengan hormat. Kemudian kalian bisa tuliskan sehubungan dengan informasi lowongan kerja yang saya dapatkan melalui. Nah, kalian harus perhatikan di sini. Kalian itu dapat
informasi lowongan kerja dari mana. Jadi kalian harus bisa cantumin di sini biar HRD tahu sumber informasi lowongan yang Anda dapatkan dari sumbernya dari mana. Ya, bisa mungkin Facebook, kemudian Instagram atau media sosial lainnya, atau website lowongan kerja, Jobstreet mungkin, atau mungkin lewat job file, atau mungkin lewat WhatsApp. Ya, jadi kalian bisa cantumin di situ, tidak masalah. Kemudian di sini kalian bisa tulis bahwa saya tertarik untuk melamar pekerjaan pada posisi. Nah, kalian harus tulis posisi yang Anda lamar, jangan sampai Anda tidak mengisi posisi ini. Kemudian di sini kita lanjut lagi, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Dalam surat lamaran pasti ada kalimat yang seperti itu, karena kalian kan mengajukan. Nah, di identitas surat lamaran kerja ada nama sendiri di sini. Kalian bisa isi nama lengkap kalian, jangan diisi nama panggilan ya. Kemudian kalau ada titel lulusan Anda bisa tulis. Kalau di sini saya contohnya sih Arfadiansyah SPSI karena memang lulusannya psikologi. Kemudian tempat tanggal lahir kalian harus wajib isi juga. Kemudian jenis kelamin, kebangsaan boleh, agama, kemudian pendidikan terakhir ya kalian bisa cantumin lulusan mana, kemudian lulusan apa, D3 mungkin, D4, S1, SMA dan lain sebagainya. Kalian bisa cantumin itu. Yang jelas kalian harus isi di sini pendidikan terakhir adalah memang benar-benar pendidikan terakhir kalian ya. Kalau memang kalian lulusan S1 ya isinya S1. Jangan mencoba untuk memanipulasi, itu tidak baik ya. Itu dipastikan nanti pas Anda pun surat lamaran kerja Anda lanjut itu tidak bisa diproses. Kemudian di sini ada alamat ya, kalian bisa tulis alamat KTP ataupun alamat domisili kalian semuanya. Dan di identitas juga kalian wajib cantumin nomor telepon. Ini banyak banget kasus yang terjadi, ngelamar di suatu perusahaan tetapi nomor teleponnya nggak ada. Nah terus di rumah pada bertanya nih, kok lamaran saya nggak ada proses sama sekali ya dari HRD si A. Nah, padahal salah kita di sini adalah tidak mencantumkan nomor telepon itu. Ini adalah hal yang sepele tapi dampaknya luar biasa. Bisa-bisa surat lamaran kerja kalian tidak akan dipanggil oleh HRD. Jadi tolong diingat-ingat ya untuk nomor telepon ini. Nah, di sini saya tulisnya sebagai bahan pertimbangan saya telah melampirkan satu pas foto. Itu pasti ada pas foto ya, kalian harus punya daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini bisa CV ya, CV yang kita akan bahas selanjutnya. Kemudian fotokopi ijazah terakhir, itu kalian wajib lampirkan. Kemudian ada fotokopi transkrip nilai, itu juga harus ada. Sertifikat magang. Nah, bagi yang fresh graduate, mungkin belum ada pengalaman kerja, kalian bisa lampirkan. Kalian punya sertifikat magang, itu cukup membantu kalian untuk melamar di suatu perusahaan. Kemudian sertifikat pelatihan atau sertifikat penghargaan itu juga kalian bisa lampirkan teman-teman, dan itu bisa sangat membantu kalian untuk menaikkan standar CV kalian atau surat lamaran kerja kalian. Kemudian fotokopi SKCK. Fotokopi SKCK ini penting banget buat kalian. Kenapa? SKCK ini adalah catatan kriminal biar memastikan bahwa kalian itu tidak terikat kasus hukum yang ada di negara kita. Seperti itu ya. Nah, kemudian di tengahnya ini ada tulisan, dengan ini saya mengajukan permohonan kerja kepada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Selanjutnya harapan saya agar permohonan ini dapat dikabulkan ditempatkan pada perusahaan tersebut. Dan di akhir surat lamaran kerja ini ada hormat saya ya. Kalian harus mencantumkan nama lengkap kalian, dan di sini wajib kalian tanda tangan. Ya, usahakan ditanda tangan. Tetapi kalau kalian ingin ini kirimnya langsung ke perusahaan, semuanya harus tanda tangan. Tetapi kalau memang kirimnya email itu nggak apa-apa sih, kalau nggak ada tanda tangan nggak apa-apa. Tapi ya lebih bagus ya ditanda tangan sih, lebih bagus. Tanda tangan elektronik kan juga bisa seperti itu. Nah, ini untuk surat lamaran kerjanya ya. Jadi kalian harus bisa pastikan sudah sesuai ketentuan yang ada. Ini versi saya sebagai HRD ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin bisa cari referensi yang lain, tapi saya rasa ini cukup membantu buat teman-teman nantinya buat jadi dasar lah untuk buat surat lamaran kerja yang baik seperti apa.